Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. KD 3.4 yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, yang terjadi pada diri kita. Kalau diamati, keadaan kita bayi sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal. Contohnya, bayi yang baru lahir ukurannya 45 cm dengan berat badan 3 kg. Setelah mengalami pertumbuhan, tinggi badan dapat mencapai lebih dari 150 cm dan berat badan lebih dari 10 kg. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada manusia, perkembangan juga menyebabkan perkembangan psikis dari usia bayi, anak-anak, dan menjadi dewasa. Kalau diperhatikan saat bayi, kita kesulitan memegang botol susu, namun hanya dapat dilakukan dengan mudah. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Coba mencari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan dahulu. Daftar pertanyaan menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata tersebut sering disebut dengan kosakata. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan dahulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Contoh daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembanganmu sejak lahir sampai saat ini. 1. Misalnya, berapa berat badanku saat lahir? 2. Berapa tinggi panjang badanku saat baru lahir? Terus 3. Pada usia berapa bulan aku mulai bisa merangkak? Terus 4. Pada usia berapa tahun aku mulai bisa berjalan? Terus 5, pada usia berapa aku mulai dapat berbicara? Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Terus gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Misalnya hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Misalnya hasil wawancara pada pertanyaan yang tadi tentang berapa berat badan saat lahir. Yaitu bisa ditulis dengan menurut cerita ibuku, aku dilahirkan dengan panjang 49 cm dan berat 2,8 kg. Aku selalu diberi susu oleh ibu sehingga aku tumbuh semakin besar. Ibu sangat menyayangi aku serta anggota keluarga yang lainnya. Pada usia 7 bulan, aku sudah mulai merangkak. Aku merangkak maju menggerakkan lengan kanan dan kaki kiri. Kemudian lengan kiri dan kaki kanan secara bergantian. Aku terus tumbuh dan berkembang.
Masih menurut ibuku, aku mulai mengucapkan kata pertamanya pada usia 14 bulan. Selanjutnya pada usia 18 bulan saya sudah dapat mengucapkan beberapa kata. Tak semua bayi kecepatan perkembangannya sama dan setiap anak belajar bicaranya bervariasi. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat, 5 sempurna. Makanan 4 sehat, 5 sempurna terdiri dari makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Terus lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Terus yang terakhir yaitu minum susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri dari 2 jenis, ada protein hewani dan nabati. Protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Makanan diperlukan makhluk hidup karena merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk tubuh tetap tumbuh dan sehat. Makanan yang dibutuhkan tubuh adalah makanan yang bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat makanan dalam jumlah berimbang. Zat makanan yang diperlukan tubuh meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Fungsi makanan tersebut bagi tubuh yaitu penghasil energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Setiap zat tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh. Karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber tenaga, protein berfungsi sebagai zat pembangun, air mineral dan vitamin sebagai zat pengatur. Sayur kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, E, dan kalsium yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel dan juga membangun jaringan tubuh. Contohnya brokoli, gizi antioksidan, vitamin A, B, C, K, dan mineral zat besi mineral yang semuanya diperlukan untuk tubuh yang sehat. Kandungan itu berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mencegah kanker, meningkatkan kesehatan tulang, membantu melawan depresi, dan masih banyak lagi. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Untuk tugas evaluasi, anak-anak mengerjakan soal nomor 1-5, dikerjakan di buku tugas. Jangan lupa ditulis tanggal dan nama pendamping. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.